Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dari Teknologi Rekayasa Internet 3A dengan NPM 24782012. Di sini saya akan melakukan hands-on pakai tracer 13.3.12 yang berjudul Configure a WPA2 Enterprise VLAN on the VLC. Nah, jadi di sini dapat kita lihat di paket tracer ini kita diberikan addressing table yang berisi device, interface, dan IP address. Selanjutnya di sini terdapat objektif, lalu background, lalu di sini ada introduction untuk kita mengerjakan paket tracer tersebut. Nah, di sini ada beberapa objektif atau beberapa tujuan. Jadi, dalam aktivitas ini, Anda akan mengkonfigurasi VLAN baru pada pengontrol LAN nirkabel atau WLC, termasuk antarmuka VLAN yang akan digunakannya. Anda akan mengkonfigurasi VLAN untuk menggunakan server Radius dan WPA2 Enterprise untuk mengautentikasi pengguna. Anda juga akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server SNMP. Nah, di sini ada beberapa objektif, yaitu konfigurasikan antarmuka VLAN atau interface VLAN baru pada WLC, lalu konfigurasikan VLAN baru pada WLC, konfigurasikan cangkupan baru pada server DHCP internal WLC, lalu konfigurasikan WLC dengan pengaturan SMMP, konfigurasikan WLC untuk menggunakan server Radius guna mengautentikasi pengguna VLAN, amankan VLAN dengan WPA2 Enterprise, lalu hubungkan host ke WLC baru. Nah, di sini jadi ada latar belakang atau skenario. Jadi di sini Anda telah mengkonfigurasi dan menguji WLC dengan VLAN yang sudah ada. Anda mengkonfigurasi WPA2 PSK untuk VLAN tersebut karena akan digunakan di bisnis yang lebih kecil. Anda diminta untuk mengkonfigurasi dan menguji topologi WLC yang akan digunakan di perusahaan yang lebih besar. Oke, langsung aja. Jadi di dalam lab ini kita akan membuat interface VLAN baru menggunakan interface tersebut untuk membuat VLAN baru dan mengamankan VLAN tersebut dengan WPA2 Enterprise. Anda juga akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server Radius perusahaan untuk mengautentikasi pengguna. Selain itu, Anda akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server NMMP. Nah, lanjut kita ke bagian 1, yaitu create a new VLAN atau step 1, create a new VLAN interface. Nah, jadi setiap VLAN itu memerlukan interface virtual pada WLC. Interface ini dikenal sebagai interface dinamis. Nah, kita di sini langsung aja ke tata caranya, yaitu open the browser from the desktop of admin PC. Nah, ini. Terus connect to the IP address of the WLC over HTTPS. Di HTTPS dulu, baru kita masukin IP dari WLC 1, yaitu 192.168.202.54. Selanjutnya kita masuk atau login, terus kita ketik admin sebagai username, lalu passwordnya itu Cisco, C-nya gede, Cisco 123, lalu kita login. Nah, kita tunggu beberapa menit. Admin Cisco 123. Oh, udah login nih.
udah. Terus kita disuruh ke klik controller, terus itu kita tunggu sebentar, terus nanti kita controller menu kan ini menu, terus klik interface. Bentar. Agak lama webnya. Nah, dari tersebut kita akan lihat default virtual interface dan management interface to which you are connected. Bentar, ini lumayan. Nah, terus kita masuk ke interface. Ntar kita Nah, di sini kita dapat lihat ya. You will see the default virtual interface and management interface to which you are connected. Nah, enable management. Terus kita akan klik new, loading lagi. Terus kita upper right hand corner of the page. Nah, terus kita masukkan nama dari interface baru. We will call it VLAN. Oke, sebentar. Nah, ini terus kita masukkan VLAN strip 5, terus 5. Nah, udah, terus itu this VLAN that will carry traffic for the VLAN that we create later. Click apply. Lalu this leads to a configuration screen for the VLAN interface. Nanti bakal ada tampilan VLAN di. Terus itu first configure the interface to use physical port number 1. Bentar, kita tunggu. Multiple VLAN interface. Nah, port number 1. Port number 1. Terus itu multiple VLAN interface can use this physical port because the physical interface are like the trunk. Kita lanjut ke address ya.
ke IP address interface. Masukin 192.168.5.254. Networknya 255 channel ya. Gateway-nya 192.168.5.1. Primary DHCP 192.168.5.1. Oke. Proceed traffic for the VLAN databases. Kita apply ya. Nah, kita save configuration. Oke. Terus lanjut configure the VLC radio server. The interface uses an external radio server to authenticate VLAN user. Click the lanjut kita klik the security. Click the new button. Bentar, kita tunggu loading. Kita tunggu loading. Nanti kita kita masukin IP address dari radio server in the server IP address field. The radio server will oke, kita masukin kitanya. Kita masukin IP address. Kita tunggu. Nah, kita masuk server IP address.
server IP address itu 172.1.254, lalu share script Kisco 123. Kisco 123. Terus itu confirm ya. Confirm dulu, confirm share script-nya Kisco 123. Lalu apply. Selanjutnya di sini ada note. It is not a good practice to reuse password. This activity reuse password only to make jadi nggak boleh ya. Untuk passwordnya terlalu mudah. Selanjutnya kita akan create new VLANs entry in the menu bar. Terus kita ke VLAN. Tunggu. Oke, kita akan buat VLAN baru. Kita go untuk create new VLAN baru. Selanjutnya nanti kita akan masukkan profile name of the new VLAN. Use the profile name for 2 employees. Ntar kita tunggu. Nah, ini profile name-nya your SSID of SSID strip 5, terus ID-nya 5, terus kita host will need to use this SSID to join the network. Oke, kalau udah kita apply. Jadi host kalau mau menggunakan ini dia harus pakai SSID untuk join ke internet, ke network. Kita tunggu sebentar. Klik apply. Oke, udah klik apply. Terus now that the VLAN has been created, you can configure features the network. Bentar, ini masih loading.
loadingnya lama. Jadi udah kita klikkan apply. Buat kita terus now that VLAN has been created, you can configure features of the network. Oke, ini udah ganti. Nah, kita klik back. Tunggu kita sampai dia ke halaman WLAN, terus kita lihat dengan WLAN interface. Kita interface. Aku banget. Kita terus terus kita masukin floor floor
terus SSID. Terus 5. Kasih lagi berarti kita back ini. Nah, terus kita bentar kita oke. Kita lihat tuh nggak baik dulu. Ini lumayan lama. Nah, nanti kita itu bakal milih interface VLAN yang akan digunakan untuk VLAN baru. WLC yang akan menggunakan interface ini untuk lalu lintas pengguna di jaringan. Nah, di sini nanti kita go coba. Kita
Nah, terus kita masukin ke profilnya. Itu apa tadi? For 2 employees ya kan, employee, terus SSID strip 5, terus itu hostnya 5, terus kita apply VLAN for 2 employee ID strip 5. Oke, terus kita sebentar, kita lumayan. Nah, di sini ada general profil name-nya benar kan, for 2 employees, lalu SSID 5, statusnya enable, lalu kita pilih interface itu WLAN 5, terus itu kita go to the advanced. Ntar kita cek advanced, terus itu terus itu kita enable Flex Connect Local kita enable, lalu kita Flex Connect Local out kita enable, lalu kita apply ya. Oke, kita apply. Nah, selanjutnya kita configure WLAN security. Nah, kita harus menetapkan WPA2 PSK. We will configure the WLAN to use WPA2 Enterprise. Oke. Terus kita ke security.
kita ke security, terus kita layer 2 security-nya kita tambahin WPA plus WPA to, terus WPA to police, terus 8021X kita enable, terus itu kita klik AAA server, terus kita masukin server IP, oke. Terus kita klik apply. Terus kita configure DHCP scope. Kita ke control. Kita di controller itu kita pilih interface, terus what interface are present, klik the management interface. Oke. Record ya, itu tracing information dari IP address, netmask, gateway, primary DHCP. Kita masuk ke controller, sabar. Udah diketuk. Dan kita masuk ke controller, lalu nanti kita dapat lihat interface. Nah, ini kita masuk ke interface. Nanti kita lihat manajemen interface sama WLAN 5 ya. Yang kedua itu ada WLAN 5, manajemen dan virtual. Lalu ya kita record kan. Terus itu kita pilih manajemen interface.
Terus kita langsung aja lihat di sini ada IP address, netmark, sama di gateway-nya. Lalu kita kita masuk ke internal DHCP server, terus DHCP scope, terus tunggu, terus itu nanti kita akan klik new button, terus name the scope wired management. Oke, masukin nama scope-nya wired management. Terus kita new, terus itu wired management, you will configure this DHCP scope to provide addresses. Terus itu nanti kita klik apply ya. Nah, nama scope-nya di sini itu wired management. Terus itu kita apply. Terus itu. Nah, di situ Anda akan mengkonfigurasi cakupan DHCP untuk menyediakan alamat ke jaringan infrastruktur berkabel yang menghubungkan PC admin WLC1 dan LAP1. Lalu kita klik terapkan untuk buat itu ya, DHCP scope. Lalu kita ke wired management. Sebentar, kita tunggu dia. Lalu nanti kita masukin informasi seperti ini. Ada port start address, pool and address, status enable, lalu provide the value for network netmask default router from the information you get. Nah, kita masukin port start address-nya itu 192.168.200.240, lalu address-nya 192.168.200.24249, status enable. Kita masukin networknya 192.168.200.0, netmasknya 255.255.255.0, terus itu default routernya tadi 192.168.200. Enable. Terus kita klik apply. Terus kita akan start configuration.
nanti kita akan save configuration ya. Terus itu kita akan konfigurasi SNMP ya. Nah, terus kita save configuration. Oke. Terus kita akan pencet ini manajemen. Kita ke manajemen. Kita akan masukkan string komunitas. Manajemen kita akan masukkan string komunitas sebagai VLAN SNMP dan ada IP address-nya, lalu kita apply. Bentar, kita tunggu. Manajemen. Nah, terus kita masuk ke trap receivers, terus kita nanti ganti nah, terus kita klik new. Ini kita tunggu aja karena dia lama loadingnya. Kita tunggu. Komen VLAN SNMP, the IP address 172.31.1.254. Enable, statusnya enable, terus kita klik apply. Di sini kita connect host to the network. Kita konfigurasikan host untuk terhubung ke jaringan perusahaan. Oke, kita action aja. Kita buka wireless. Terus kita buka wireless. Kita klik web profile.
profil, terus kita klik new, kita enter name-nya itu websinet. Nah, terus kita selanjutnya kita sorot nama jaringan nirkabel untuk VLAN yang telah kita buat. Nah, SSID, terus kita klik pengaturan lanjutan itu advanced setup. Terus itu verifikasi bahwa SSID untuk LAN nirkabel ada ya. Lalu klik next. Lalu kita masukin verifikasi bahwa pengaturan jaringan DHCP telah terpilih. Ya, kita next, terus kita WPA to enterprise, terus itu next, terus itu kita masukkan nama login user 1, user 1, passwordnya user 1 pas, user 1 pas, lalu klik next, lalu di sini verifikasi, lalu kita save, lalu kita konfirmasi bahwa wireless host telah terhubung ke WLAN. Alamat tersebut akan berada di jaringan 192.168.5.0/24. Ya, untuk mempercepat proses. Oke, di sini saya berhasil mendapat completion 86%. Oke, segitu aja dari paket tracer 13.3.12 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.